Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji selalu milik Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, yang diantaranya adalah nikmat kesehatan, kekuatan, dan tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, kita ini hidup di zaman modern, yang dimana kita dihadapkan dengan tantangan baru atau tantangan zaman sekarang. Di antaranya adalah krisis lingkungan dan juga penyalahgunaan media sosial, yang dimana belum pernah terjadi di antara generasi sebelumnya. Namun kita sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa setiap ajaran Rasulullah atau sunnah Rasulullah itu selalu relevan dengan sepanjang zaman. Jadi ketika kita atau ketika Rasulullah sunnah Rasulullah itu selalu relevan dengan sepanjang zaman sekarang. Dan juga untuk menjawab isu-isu tersebut, yaitu yang tadi saya sebutkan tentang krisis lingkungan dan juga penyalahgunaan media sosial. Baik teman-teman semua, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi tentang krisis lingkungan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min muslimin yagrisu gorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun illa kana bihi shadaqah. Yang artinya itu tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia dan hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Astagfirullah. Nah, teman-teman semua, hadis yang saya sebutkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Jadi Rasulullah tidak hanya memotivasi kita untuk menanam pohon saja, akan tetapi juga untuk menunjukkan bahwa setiap manfaat yang ditimbulkan dari perbuatan kita itu adalah sedekah, seperti tadi illa kana bihi sedekah. Jadi melainkan itu sedekah. Maka dari itu seperti membuang sampah sembarangan, merusak hutan, dan lain sebagainya, itu bukan hanya tindakan tidak bertanggung jawab saja, seperti sampah-sampah berserakan gitu kan, tapi itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, itu teman-teman pembahasan mengenai krisis lingkungan seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan mengenai penyalahgunaan etika sosial atau penyalahgunaan media sosial. Bahwa kita semua tahu tangan kita itu menjadi alat untuk media sosial atau era digital ini digunakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata baik atau diam. Nah, baik teman-teman, hadis tersebut mengajarkan kepada kita itu sangat relevan juga dengan keadaan kita saat ini, yaitu tentang bermedia sosial. Yang dimana kita sering lupa bahwa tulisan, komentar, dan unggahan itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti yang dikatakan hadis tadi. Karena apa? Kita ambil contoh bahwa kita sering bermain game gitu kan, atau bermain Instagram gitu kan, di dalamnya itu komentar-komentar buruk seperti lah kau gak guna, ini macam apa, bahasa-bahasa kasar atau kotoran dan lain sebagainya. Nah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itu sangat relevan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Seperti juga penyebar hoak, mencaci atau memprovokasi
adalah tindakan yang jauh dari akhlak Rasulullah. Maka tadi dikatakan dalam hadisnya itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berkata baik atau diam. Lebih baik diam gitu, kalau kita nggak bisa berkata baik. Baik teman-teman semua, mari kita simpulkan materi kita hari ini atau pembahasan kita kali ini. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa setiap krisis lingkungan dan penyalahgunaan media sosial, mari kita jadikan hadis-hadis Rasulullah itu sebagai pedoman bagi kita untuk menghadapi tantangan zaman ini. Jadi Islam itu bukan hanya agama ibadah saja, tapi juga mengatur hubungan kita dengan alam, dengan manusia, dengan hewan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga dalam dunia digital itu sendiri. Baik teman-teman semua, maka dari itu kita sebagai umat muslim atau kita sebagai orang-orang berakal, kita harus bijak. Yang pertama tadi dalam penggunaan media sosial kita memang harus bijak. Yang kedua tadi krisis lingkungan, kita harus menjaga lingkungan tersebut agar tidak menjadi bencana alam. Dan apabila juga kita menjaga lingkungan, maka alam juga akan memberikan dampak positif kepada kita semua. Bijak berkata, jangan sembarangan. Di media sosial saling menghargai, menjaga sikap jadi pegangan agar hidup damai berkah ilahi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Waqad yurja li syai'in fi bur'un walau bur'un lima jaroha. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Apabila lisan melukai hati, kemana hendak obat dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.